Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kan ngerti nggak arti sholat Jumat itu pertama kali diciptakan? Kenapa kok ada sholat Jumat? Kalian ngaku Satra Benyengit, ngaku Imam Mahdi muncul sebagai Satra Benyengit, sebagai Imam Mahdi. Apa itu sholat Jumat? Paham apa arti orang zikir? Itu apa orang zikir? Kalau kalian sudah zikir, yang kalian dapatkan apa? Contoh kalau Pak Rais masang gaib penghancur alam, lawannya iblis, dajjal, jin, manusia. Ini tak putar 24 jam. Pak Rais menghadap ibu bapak Pak Rais, menghadap ibu bumi bapak kuasa, yang menguasai rakyat angin. Zikir Pak Rais sekarang untuk menghancurkan seluruh bini sepue Wiwin Winarti, dukun-dukunnya Wiwin. Nurunkan gaib penghancur alat vital di kemalu, lubang kemalu, lubang pantat, lubang mulut. 24 jam Pak zikir. Zikir apa? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditangkap dari tanah Jawa sampai Jawa Timur, Sabang, Merauke, silakan nangkap. Sanggup apa enggak? Paling kalian sendiri yang hancur. Coba mana yang namanya Hendroyono, pasang badan di sana, jangan lari kemana-mana sampai mengembuskan nafas terakhir. Aku apa kalian yang akan muslim? Seluruh orang IKN jangan pengadep, maju bareng. Kalian lari kemanapun gak akan pernah kalian bisa selamat. Walaupun yang punya channel IKN sekalipun udah pernah niduri Wiwin Winarti, kalau sempat udah pernah niduri Wiwin Winarti, gak ada apa. Kita lihat kalau nggak. Ini untuk contoh sama buat contoh orang-orang yang lain, untuk contoh kesatria-kesatria yang lain. Kesatria ke pemuja maksiat, udah jelas gaib penghancur alam vital itu pakar gaib supaya nggak digauli orang lain selain suaminya. Makanya manusia ini perempuan itu akan lari sama iblis. Tembak peluru gaib lari sama iblis. Iblisnya pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan budu. Makanya yang nama zaman emas, kalau memang terjadi zaman emas itu nanti nggak ada lagi dukun, kiai, pendeta, bisu dan budu. Mandi taubat yang diajarkan sama Satra Benyengit Muhammad Rais itu disumpah, nggak sembarangan. Sholat kalian minta ampunan dosa-dosamu tanpa mandi taubat yang nggak terjadi, nggak bisa. Ya kalau nggak percaya monggo disilakan, tembak peluru gaib jam dari sini ya tetap hancur dari keruku. Hari kita saksikan hancur nggak dukun-dukunnya Wiwin Winarti, orang-orang yang bersama Wiwin Winarti. Kita diperkuat terus ini sama Pak, sampai benar-benar makhluk lain itu iblis atau dajjal yang buat virus dan setruk ini nggak sanggup mengangkat gaib penghancur alam vital. Dari lubang kemaluan, lubang pantat maupun lubang mulut. Nah, kalau lubang pantat nampaknya masih digauli, tapi udah mulai dahsyat juga, udah mulai bisa sanggup menghancurkan alam vital laki-laki. Aryo nampaknya udah mulai impoten, hitung menit gauli Wiwin, hitung menit. Itu caranya Satra Benyengit Muhammad Rais musnahkan kuasa.
ya wallahu alam ya. Semua itu tergantung alam semesta kayak mana caranya akan musnahkan. Kalau Aryo udah mulai hancur, sekarang tinggal nengok Hendro Yono, Harjito, ini kita lihat kayak mana caranya alam semesta musnahkan mereka, termasuk yang punya channel Satria di antara. Karena ini perang akhir zaman itu perangnya gaib. Siapa lo, siapa gua, saya bisa. Siapa lo, siapa gua, nggak masalah. Makanya Allah nggak butuhkan Pak Rois, tapi Pak Rois yang butuhkan Allah. Manusia nanti juga seperti itu. Manusia itu langsung sama Allah nggak bisa, tetap dia akan membutuhkan Satropin atau sama seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena Satropin ini diturunkan ke bumi ini untuk membuka kerajaan, membawa kerajaan Allah. Itu yang dibilang. Sekarang saling menghina, saling mencaci, saling membunuh secara karib, nggak apa-apa. Kenapa? Nah, nanti orang ini, manusia ini nanti akan nyari perlindungan sama siapa? Bersandar sama Allah, Allahnya di mana tetap hancur. Makanya Satria di antara berani nantang Pak Rois. Ketawa Pak Rois. Saya nggak tahu peluru gaib itu seperti apa. Diserang rombongannya Aryo, Hendro Yono, Harjito, Tini aja jadi keong, apalagi Pak Rois. Satu orang bisa membunuh jutaan bahkan ribuan orang, ribuan bahkan jutaan orang. Mari kita lihat, kita saksikan. Zikir Pak Rois 24 jam, belum lagi sholat, belum lagi tirakat. Sementara menghadap sama Allah itu ada 3 cara. Yang pertama berdoa sambil zikir, yang kedua berdoa zikir, berdoa sholat sambil zikir, yang ketiga berdoa sholat tirakat sambil berdoa. Jadilah apa yang kita minta sama Allah. Contoh Pak Rois menurunkan kayak penghancuran, terjadilah. Dukun ya setanah Jawa, dukun, kiai, kadun, PKI, iblis, dajjal, sibuk. Mati kau. Pengobatan apa? Bawa tempat ibu daya, kalau bisa kasih jempol sama. Silakan dibawa tempat ibu daya. Nejetin ambil. Siapa yang tersohor di tanah Jawa? Cuma nejetin ambil. Yang kedua siapa? Ibu daya, bawa tempat ibu daya, suruh kasih minyak ibu daya. Kalau sembuh kasih jempol sama. Kalau balikan sama Pak Rois hancur sendiri raganya dukun dan kiai setanah Jawa yang berani menghadap, yang berani masak badan di raga jiwanya sebagai maupun citra. Mari kita buktikan. Mengikut Satropin Muhammad Rois dilarang keras untuk menolong orang lain. Kenapa kayak seperti itu? Karena bisa membahayakan dirimu sendiri, bisa nyelakai dirimu sendiri. Kalau kita ambil dari kaji diri, sedulur papat 5 pancar, 6 raka, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat. Sedulur papat malaikat 4, 5 pancar sukmamu sendiri, 6 raka ibu bumi, 7 sukma angin, 9 hari kiamat, 10 surga. Kalau sukmamu ngangkat penyakit orang lain, kau bawa kemana penyakit ini? Kalau menyuruh jin dibalikkan juga akan ngantam dirimu sendiri. Mati. Makanya Pak Rois berani angkat bicara umat manusia seluruh dunia beragama tak bertuhan. Tuhanmu dukun sama kiai. Sementara dukun sama kiai minta 2 bantuan, 2 versi. Kalau nggak minta bantuan jin, punya bantuan iblis. Kayak Pak Rois berani angkat bicara, buktikan, tes, angkat kayak penghancur alam vital di Kemaluan Wilwinati. Nggak bisa rata tanah Jawa jadi debu. Berani berhadapan sama Rois harus sampai mati, jangan tanggung-tanggung. Salam Bravo, sepak bola di alam kegaiban. Merdeka